pertanian perikanan di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi online kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adinda Fitri Salsabila. Saya Kepala Departemen Keilmuan Klinik Agromina Bahari tahun 2020. Yang insya Allah pada kesempatan berbahagia ini akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya untuk membacakan beberapa hal penting yang perlu diketahui dan ditaati oleh seluruh peserta diskusi. Baik, pertama akan dilakukan pembukaan, kemudian penyampaian tanggapan dan materi diskusi oleh narasumber, dilanjutkan diskusi interaktif, dan diakhiri dengan penutup. Sepanjang jalannya diskusi, diharapkan semua peserta diskusi memute audio terlebih dahulu, dan diperbolehkan menghidupkan kembali saat dipersilakan pada sesi tanya-jawab. Pada sesi diskusi interaktif atau tanya-jawab, peserta boleh bertanya secara langsung dengan mengetikkan nama dan asal. Contoh, nama Adinda dari FPN UGM izin bertanya, atau nama Fitri dari alumni FPN UGM izin bertanya. Ataupun dengan cara mengetikkan nama, asal, dan pertanyaan jika pertanyaannya ingin dibacakan oleh moderator. Akan dibukakan beberapa termin yang mana pada setiap termin terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang akan terlebih dahulu dijawab pada setiap termin merupakan pertanyaan dari 3 penanya pertama. Baik, saya rasa cukup. Jika ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan dalam kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh saya ataupun akan dibantu oleh para pengurus KAB tahun 2020. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Indonesia. Dilansir dari kominfo.go.id, pada tahun 2019, sebanyak 27,33% penduduk Indonesia bekerja dalam sektor pertanian. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi dari sektor lapangan kerja lainnya. Dari sektor tersebut, setidaknya telah membantu penghidupan lebih dari 260 juta jiwa di Indonesia. Namun, saat ini Indonesia sedang turut terserang pandemi COVID-19. Adanya pandemi ini telah banyak melumpuhkan sektor lapangan kerja di Indonesia. Lalu, apakah sektor pertanian turut lumpuh? Dilansir dari kompas.com, saat ini setidaknya sudah terdapat lebih dari 8.000 jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lebih dari 1.000 jiwa sembuh dan lebih dari 600 orang meninggal dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa COVID-19 merupakan suatu hal yang sangat serius. Setiap hari, selalu ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi dari sektor pertanian. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian harus tetap berlangsung bagaimanapun keadaannya. Namun, bagaimana pekerja lapangan seperti para petani? Mengingat COVID-19 merupakan virus yang tidak pandang bulu dalam menginfeksi manusia. Adakah usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pemerintah, dalam membantu petani untuk tetap bekerja secara aman? Terlebih, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar petani di Indonesia berada pada rentan usia 45 tahun sampai dengan 65 tahun, yang mana rentan terhadap COVID-19. Lalu, tanggukah pertanian Indonesia dalam menanggapi COVID-19? Kita akan bahas perihal topik tersebut secara lebih mendalam bersama narasumber kita pada hari ini. Nah, baik, telah bergabung sama kita, narasumber kali ini, beliau merupakan dosen dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan penulis dari buku berjudul 5 Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara. Pada Bapak Subejo, SPMSC, PhD, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan di berbagai penjuru. Saya lihat ini di layar saya paling tidak sudah ada 34 orang yang bergabung, yang nanti akan bertambah lagi karena nampaknya ada beberapa yang bergabung. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya selanjutnya ingin menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan Klinik Agromina Bahari, KAB, yang telah berinisiasi membuat diskusi yang saya kira ini sangat strategis, menyangkut dua hal penting. Yang pertama, menyangkut pertanian yang juga isunya sangat strategis, kemudian yang kedua adalah terkait dengan penyebaran COVID yang sekarang saya kira tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah terjadi di lebih dari 100 negara yang saya kira akan memberi konsekuensi sangat penting terhadap kehidupan kita, termasuk di sektor yang akan kita bahas, sektor pertanian sore hari ini. Saya akan memulai dua hal penting. Jadi saya kira memang saya sengaja tidak menyampaikan PowerPoint supaya lebih fleksibel. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan-bahan yang nanti juga akan saya pakai pada tanggal 3 untuk diskusi sejenis dengan kelompok yang lain. Yang pertama tadi saya kira Mbak sudah disinggung juga bahwa ada dua hal penting. Yang pertama kita berangkat dari sektor pertanian. Pertanian ini sektor yang sangat strategis karena menurut sensus tahun 2013 sudah tercatat menghidupi 26 juta. Yang ini juga punya fungsi luar biasa, ada 4 fungsi, memberikan makanan, memberikan lapangan pekerjaan, lalu punya fungsi juga untuk pakan ternak, punya fungsi untuk energi, dan juga punya fungsi untuk bahan-bahan bangunan. Luar biasa fungsinya yang kadang-kadang dikenal dengan 4R. Yang kedua, terkait dengan makanan saya kira juga sangat strategis karena harus mencukupi kebutuhan 267 juta jiwa. Ini data yang terakhir. Dalam kondisi normal saja, pertanian kita masih punya masalah yang cukup serius. Misalnya, saya punya data yang paling baru dari Economic Intelligence, data tahun 2019 yang dirilis tahun 2020, posisi food security Indonesia sekarang ada di posisi 62 di antara lebih dari 100 negara yang disurvei. Ini artinya menunjukkan bahwa status ketahanan pangan kita dengan tanpa COVID pun masih punya masalah, karena kita pada ranking 62 dunia. Sementara saya menganalisis ada 10 negara di ASEAN, kita dalam posisi misalnya masih di bawah beberapa negara yang lain di ASEAN, misalnya jelas Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Cina, Thailand, Vietnam itu di atas kita. Vietnam itu ada posisi 54. Sementara yang di bawah kita lebih sedikit ada Filipina, Sri Lanka, dan India. Ini di satu sisi. Jadi meskipun tanpa COVID kita masih punya masalah status ketahanan pangan kita dalam posisi 62 dunia. Kadang-kadang kita juga masih melihat impor pangan yang cukup besar, bahkan gonjang-ganjing impor gula, kemudian kadang-kadang juga kita masih impor beras meskipun tidak terlalu besar, dan 100% kita harus impor gandum misalnya, kita harus impor kedelai juga lebih dari 1 juta ton per tahun. Ini fakta-fakta yang menunjukkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan makan 260 juta jiwa, berat sekali, dan pertanian kita itu harus menanggung semua itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah sisi tentang bagaimana penyebaran COVID yang saya kira dampaknya sudah luar biasa. Saya baru saja download data dari WHO per tanggal 20 April. Ternyata datanya juga luar biasa. Nanti ada kaitannya dengan data-data pertanian. Karena apa? Karena ada pemikiran kalau kita kurang pangan, toh kita bisa impor. Itu pemikiran orang yang lain sepanjang punya uang. Tapi coba saya cek di datanya WHO yang terakhir, ternyata negara-negara yang selama ini menjadi sumber tempat ekspor pangan yang dibeli Indonesia pun punya masalah serius. Kita impor sebagian besar kedelai dan gandum dari Amerika misalnya. Kita impor beras dari Thailand dan Vietnam. Kita impor kedelai juga sebagian dari Kanada, lalu impor sayur-sayuran dari Cina, lalu impor gula dari Thailand. Semua negara tempat kita impor pun mengalami persoalan yang sama, mereka menghadapi COVID-19. Sehingga apa implikasinya? Implikasinya mereka pun pasti kalaupun toh punya produk pertanian pasti akan ditahan dulu. Tidak mungkin diekspor sebelum mencukupi kebutuhan lokal. Sehingga saya kira argumentasi kalau kita punya uang pangannya aman itu saya kira tidak tepat sekali karena persoalannya di pasar internasional belum tentu tersedia pangan. Itu persoalan yang saya kira harus menjadi perhatian sehingga kita tidak bisa menyepelekan bahwa asal kita punya uang nanti pangannya cukup. Itu saya kira tidak mudah. Lalu yang berikutnya dengan adanya COVID-19 ini kan ada cara-cara baru di dalam bekerja. Kita tidak bisa seperti biasa bekerja leluasa termasuk petani. Karena bagaimanapun yang memproduksi pangan itu kan sebagian besar adalah petani. Memang ada juga perusahaan, tapi saya kira jumlahnya kecil untuk konteks Indonesia. Hampir semua negara termasuk Indonesia menerapkan prinsip-prinsip standar kesehatan untuk menghindari COVID-19 ini, misalnya dengan melakukan social distancing atau physical distancing. Orang tidak bisa bekerja berdekatan, melakukan aktivitas berdekatan.
Lalu yang kedua, mobilitas orang dibatasi. Orang tidak bisa lagi ke sana kemari leluasa, termasuk mobilitas produk-produk pertanian. Mobilitas barang dibatasi. Ini saya kira yang akhir-akhir ini menimbulkan masalah serius, nanti akan saya tunjukkan, karena ternyata banyak sekali produk-produk pertanian yang tidak bisa didistribusikan. Jika yang terjadi apa? Yang terjadi, saya mencoba menelusuri data-data, banyak sekali produk-produk pertanian harganya jatuh. Bahkan yang sangat menyedihkan, misalnya ini bukan di bidang pangan, tapi di bidang pangan, maksud saya tanaman pangan, tapi di peternakan. Saya memantau data, misalkan sekarang harga ayam potong, misalnya harganya cuma 6.000, 7.000 per kilo. Luar biasa, padahal standarnya 17.000. Bahkan di beberapa tempat sampai dilaporkan ayam potong itu karena orang frustasi, dibagi gratis. Karena apa? Karena ayam itu nggak bisa didistribusikan. Demikian juga produk-produk produk perikanan misalnya, tambak-tambak kita, udang-udang kita yang biasanya harganya 100.000 lebih, sekarang dijual dengan 60.000, 50.000, itu pun di retail, karena nggak bisa didistribusikan. Eksportir nggak bisa, karena pelabuhan tutup, gudang tutup, akan diekspor nggak bisa. Jadi nampaknya COVID ini betul-betul sangat berpengaruh terhadap kondisi pertanian kita, produk pangan kita, karena ini membatasi orang di dalam bekerja, membatasi distribusi barang, kemudian membatasi mobilitas orang. Akibatnya apa? Akibatnya stok pangan itu menjadi tidak imbang. Di satu sisi masyarakat kota, konsumen pangan membutuhkan pangan yang sangat besar dan terus-menerus, apalagi mereka tidak bisa keluar, mereka sekarang butuh pangan untuk dikirim ke rumah-rumah orang yang tidak bisa keluar. Di sisi yang lain di pedesaan pangannya ada, tapi tidak bisa didistribusikan dengan baik ke konsumen. Yang terjadi apa? Akhir-akhir ini bahkan menjadi perhatian yang sangat serius bagi Presiden Joko Widodo, misalnya di dalam rapat kabinet terbatas yang belum lama terjadi. Di konsumen harga pangan sangat tinggi. Gula sekarang harganya kalau tidak salah sudah 16.000 per kilo, padahal aslinya di petani cuma 12.000 dan lain sebagainya. Beras juga begitu. Karena apa? Karena harga yang ada di konsumen itu tidak ditransmisikan kepada harga di produsen. Di konsumen harganya tinggi, tapi di produsen harganya rendah karena pergerakan barang terhambat, sehingga akhirnya apa? Akhirnya meskipun harga di konsumen tinggi, tapi produsen pangan tidak bisa menikmati harga yang baik. Petani tetap saja, saya memantau harga beras misalnya, gabah, itu cuma 4.000 per kilo gabah. Padahal ketika sudah jadi beras, harganya bisa 10.000 lebih. Yang ini sesungguhnya di bawah harga pokok pembelian pemerintah. Harga HPP yang terbaru itu mestinya 4.200 kilo per kilogram gabah, tapi faktanya di lapangan lebih rendah dari itu. Ini persoalan yang berikutnya. Jadi karena ada proses penyusian terhadap kondisi pembatasan orang, pembatasan logistik, pembatasan transportasi, dan lain sebagainya, sehingga supply dan demand ini seolah-olah tidak ketemu. Ini persoalan yang harus kita pikirkan. Hal yang lain juga tadi sudah saya singgung adalah masalah harga tadi ya. Harga produk pangan itu menjadi tertekan kalau harga di konsumen tinggi. Jadi sebagai konsumen kita membeli pangan dengan harga yang cukup tinggi, baik itu beras, kemudian sayur-sayuran, ayam potong, kemudian gula, buah itu tinggi. Tapi faktanya di lapangan, produsen-produsen itu menerima harga yang rendah. Karena apa? Karena ya tadi itu sudah saya sebutkan. Karena mereka tidak bisa mendistribusikan dengan baik, sehingga ada proses menumpuk barang di pedesaan, sementara bahkan di Bandung saya baca beritanya sayuran itu sampai busuk, karena kalau 3 hari atau sampai satu minggu tidak bisa didistribusikan, sayuran pasti busuk. Ini persoalan yang saya kira harus kita selesaikan. Lalu yang berikutnya, kadang-kadang argumentasi sudah seperti saya sampaikan, misalnya toh kalau kita susah mendatangkan beras atau produk-produk pangan dari desa, kita impor. Tapi faktanya tadi sudah saya singgung, susah. Karena apa? Karena saya coba cek Indonesia misalnya impor dari mana saja. Gula misalnya, kita sebagian besar impor sampai ambil 100.000 dari Thailand. Thailand kasusnya juga sangat serius, kasus COVID-nya itu juga cukup besar. Sayuran misalnya, lebih dari separuh sayuran yang kita impor, kira-kira 520.000 ton setahun, itu berasal dari Tiongkok dan India. Tiongkok dan India punya problem yang serius. Tiongkok sangat serius sekali. Bahkan pertama COVID berkembang kan dari sana. India juga sekarang angka pasiennya sangat besar. Demikian juga buah-buahan. Kita biasanya impor buah-buahan, kekurangan dari kita itu di Tiongkok dan Thailand. Itu tadi sudah saya sampaikan punya masalah yang serius. Daging juga sama. Kita selama ini juga selalu kurang daging. Kita impor dari Australia dan India. Saya punya data sangat detail itu. Kita impor dari Australia misalnya 122.000 ton per tahun. Australia juga punya masalah serius dengan COVID ini, sehingga mungkin produksi
sapi mereka juga terhambat. Orang juga mungkin tidak bisa leluasa untuk memelihara sapi, mendistribusikan, memotong dan lain sebagainya. Lalu yang lain lagi misalnya kedelai. Kedelai pasti itu problemnya saya kira akan sangat serius kedelai karena kedelai kebutuhan kita itu sekitar 2,5 juta ton. Kita hanya mampu memproduksi kira-kira 1,5 juta ton. Kita butuh lebih dari 1 juta ton itu didatangkan dari Amerika. Bahkan sekarang Amerika salah satu yang terparah dengan COVID ini. Makanya nampaknya ke depan bagaimana mendatangkan kedelai dari Amerika itu juga saya kira persoalan yang besar. Makanya kita siap-siap mungkin kedelainya nanti kita harus lebih irit di dalam membuat produk-produk kedelai, tahu tempe dan sebagainya. Kanada juga sama. Kalau gandum pasti, selama ini kita tidak punya kemampuan memproduksi gandum, sehingga 100% gandum itu kita impor. Dari Australia, dari Kanada, dari Amerika Serikat, dari Argentina. Saya sudah cek semua negara-negara itu juga punya persoalan yang serius dengan COVID. Ini saya kira yang harus menjadi perhatian kita. Jadi meskipun kita punya cukup uang untuk mengimpor produk pangan, tapi ketika negara-negara produsen mengalami problem yang sama dengan kita, itu saya kira tidak mudah mereka melepaskan stok mereka. Kalau terkait beras, memang ada beberapa ahli yang sangat optimis, toh sekarang puncak panen. Betul, memang kalau saya lihat produksi nasional, produksi selama 3 tahun, pola panen itu akan paling tinggi nanti puncaknya Maret sampai dengan April. Betul, sekarang sedang puncak panen, Maret dengan April. Nanti akan menurun lebih sedikit, agak meninggi lagi Juli, Agustus. Persoalannya adalah, kalau masalah 1-2 bulan ke depan, saya kira nggak ada persoalan terhadap beras, karena kita punya stok yang cukup. Yang punya persoalan bukan di berasnya atau tidak, tapi yang menjadi persoalan bagaimana mendistribusikan beras dari desa-desa sentra produksi ke kota, itu persoalannya. Tapi kalau dari jumlahnya, saya kira nggak ada persoalan, karena ini sekarang sedang puncak. Yang persoalan adalah harganya. Tadi sudah saya sebut, harga beras, utamanya gabah di desa-desa kita, itu sekarang turun. Bahkan ada yang kurang dari 4.000 gabah basah per kilo di desa-desa. Itu sudah di bawah harga pembelian pemerintah. Yang menjadi persoalan yang sudah saya tulis di Kedaulatan Rakyat itu adalah karena sekarang kan orang tidak leluasa bekerja di pesawahan, mobilitas dibatasi. Mestinya nanti bulan Juni, Juli, Agustus kan kita menanam lagi. Kalau Juni, Juli, Mei, Juni, Juli kita tidak bisa menanam dengan baik, berarti resikonya kan 3-4 bulan berikutnya. Kalau kita tidak bisa menanam dengan baik karena hambatan-hambatan pekerjaan, hambatan-hambatan mobilitas, hambatan-hambatan misalnya mendatangkan input dan lain sebagainya, berarti yang mestinya kita panen nanti di bulan Agustus, September, Oktober, itu berarti kan potensinya akan berkurang jauh. Itu saya kira yang menjadi persoalan. Kalau dalam 1-2 bulan ini saya kira nggak ada persoalan. Persoalannya hanya masalah distribusi dan harga di petani, tapi saya kira 3 bulan, 4 bulan ke depan persoalannya adalah ketika kita tidak menanam dengan optimal, berarti potensi kekurangan pangan kita besar. Kalau kita mengandalkan impor, tadi sudah saya katakan, impor kita juga akan bermasalah karena Thailand yang biasanya kita pakai sebagai negara tempat mendatangkan beras juga menghadapi COVID yang serius. Kecuali Vietnam. Saya cek Vietnam termasuk yang paling baik performanya di bidang COVID karena dia termasuk tidak ada kasus kematian sampai hari ini. Jadi saya kira kalau memang Vietnam membuka keran ekspornya, paling salah satu harapannya adalah kalau kita betul-betul nanti pada bulan Juli, Agustus, September terjadi kekurangan pangan, mungkin kita akan impor dari Vietnam. Yang jelas terjadi adalah November, Desember, karena selama ini bertahun-tahun data menunjukkan November, Desember itu selalu kita rendah sekali, karena ini musim habis musim kemarau masuk ke musim penghujan, itu produksinya selalu paling rendah. Ini juga jadi masalah. Kalau nanti kita misalnya tidak menanam dengan baik di Agustus, September, Oktober, juga nanti pasti November, Desember, Januari punya persoalan. Ini terkait dengan stabilitas produksi kita. Lalu yang lain adalah tentang bagaimana di dalam TOR itu diminta saya oleh KAB untuk menunjukkan apakah pemerintah sudah punya cara-cara, punya strategi-strategi untuk menghadapi problem ini. Saya mencoba menyelusuri apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Memang ada beberapa strategi, tapi saya kira strategi itu belum mengarah langsung kepada persoalan. Termasuk misalnya saya cek Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan surat edaran SE ya pada nomor 1056 tahun 2020, ada 5 strategi. Strategi yang pertama adalah penyediaan bahan pokok. Ya oke, kalau ini kan bagaimana dia itu, saya kira, tapi ya ini belum terlalu jelas juga bagaimana caranya menyediakan bahan pokok, apakah dengan subsidi input atau dengan apa supaya bahan pokok tersedia.
Yang kedua, percepatan ekspor komoditas strategis. Saya kira nggak ada kaitannya ini. Ya ekspor memang dapat uang, tapi kaitannya dengan ketahanan pangan supaya kita bisa punya potensi produksi yang besar, bisa menyimpan dengan baik, bisa mendistribusikan dengan baik, saya kira strategi kedua itu tidak terkait langsung. Yang ketiga terkait langsung, cuman implementasinya seperti apa saya belum tahu, karena dia ingin mensosialisasikan pada BPN dan petani tentang cara bertani yang baik supaya bisa menekan laju COVID-19. Saya sudah lihat beberapa leafletnya, di situ misalnya petani harus wajib mencuci tangan, menggunakan masker, tidak berdekat-dekatan ketika bekerja, lebih baik menggunakan mesin-mesin daripada orang yang banyak berkerumun, misalnya. Itu saya kira sudah mulai sosialisasi. Tapi apakah efektif atau tidak, saya belum tahu, karena ini baru saja dimulai. Yang keempat, misalnya pengembangan pasar tani. Saya kira kalau ini dilakukan dengan serius, dengan pengembangan pasar tani yang sekarang mulai dirintis dengan e-marketing, cuman masalahnya siap atau tidak desa-desa kita. Kalau desa-desa kita siap, saya kira sangat baik, karena nanti produk-produk itu akan dikumpulkan di satu titik, kemudian menggunakan e-marketing, lalu diinformasikan kepada buyers, kepada consumer, lalu tidak seperti biasanya harus dibawa beratus-ratus ton ke pasar domestik, lalu konsumen datang transaksi, tidak. Saya kira ini kalau memang dilakukan dengan serius, saya kira yang keempat sangat kontekstual dengan kondisi untuk menekan COVID. Karena mungkin nanti petani produsen dengan buyer satu konsumen tidak harus ketemu langsung untuk bertransaksi produk-produk pangan, baik itu beras, jagung, kedelai, daging, ikan, tapi mereka bisa menggunakan cara-cara misalnya e-marketing dan lain sebagainya. Hanya persoalannya nanti infrastrukturnya siap atau tidak. Kalau siap, saya kira sangat bagus. Lalu yang terakhir, padat karya. Padat karya proyek-proyek pertanian, tujuannya adalah supaya orang desa punya cash income. Dengan bekerja di proyek-proyek pertanian, dapat upah harian, lalu mereka bisa beli pangan. Saya kira kalau dari aspek income baik, tapi kalau dari aspek resiko, justru padat karya ini sangat berisiko terhadap COVID. Karena apa? Padat karya itu kan orang. Orang banyak, massal bekerja di proyek-proyek pertanian yang kalau tidak hati-hati mereka akan berdesak-desakan bekerja, justru sangat berisiko terhadap COVID. Jadi menurut saya, meski ya saya sudah apresiasi Kementerian Pertanian sudah punya policy dengan surat edaran yang punya 5 policy itu, tapi saya kira beberapa hal itu belum terlalu mengarah secara konsisten terhadap bagaimana upaya untuk mengendalikan COVID dan lain sebagainya. Lalu problem yang lain adalah yang ini sedang ramai dibicarakan di media, karena orang-orang dari kota itu kan sekarang mau, walaupun isunya kontroversial, apakah mudik atau pulang kampung, sudahlah itu urusan politik, tapi prinsipnya adalah orang-orang dari kota besar akan pulang ke desa, dan sebagian jutaan itu katanya sudah, bahkan ratusan ribu sudah ada di desa, yang ini sangat berpotensi berinteraksi dengan petani, produsen pangan. Kalau ternyata orang-orang yang pulang ke desa itu mereka berisiko tinggi terhadap COVID, kemudian berinteraksi dengan petani, berarti risiko petani terkena sangat tinggi. Ini saya kira persoalan juga serius. Ketika petani berisiko tinggi terhadap COVID, lalu mereka tertular, berarti mereka nggak bisa bekerja di sektor pangan. Kalau mereka nggak bisa bekerja di sektor pangan, berarti ya sudah, produksi pangan kita sangat berisiko. Jadi saya kira rentetannya sangat panjang. Orang mudik itu tidak sekedar resiko menarik orang, tapi orang mudik itu atau orang pulang kampung itu adalah bisa berisiko menarik orang yang orang itu menjadi tulang punggungnya pangan nasional. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ribuan bahkan sampai ratusan ribu produsen pangan itu sakit, sehingga mereka tidak bisa bertani, mereka tidak bisa beternak, mereka tidak bisa memelihara ikan, berarti resiko kehilangan produk pertanian kan sangat besar. Artinya apa? Berarti resiko terhadap kelangkaan pangan akan terjadi. Ini saya kira yang kalau dikait-kaitkan memang ada kaitannya, yang nanti saya kira harus ada strateginya. Saya kira harus ada strateginya, yang ini saya belum lihat. Nanti harus ada kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untuk mengurangi resiko bagaimana orang-orang yang datang ke desa supaya mereka bisa dikontrol, kemudian resiko menular terhadap produsen pangan itu bisa ditekan. Karena kalau tidak, itu saya kira akan menjadi persoalan. Di dalam tulisan saya yang sudah saya kirim ke salah satu media, tapi sampai hari ini belum diterbitkan, saya mengusulkan beberapa langkah strategis yang mungkin tadi ada sesuai yang diusulkan oleh Kementan. Yang pertama adalah bantuan alat mesin. Saya kira mungkin ini sudah dilakukan. Karena sekarang isunya supaya orang tidak berdesak-desakan bekerja bareng-bareng seperti praktek pertanian, praktek pangan selama ini, nanti alat mesin itu sedikit mengurangi kepadatan orang. Yang biasanya 20 orang, sekarang dengan mesin 1 atau 2, berarti orang yang terlibat kan semakin sedikit. Sehingga nanti mereka, risiko tertular antar mereka sedikit. Lalu yang berikutnya adalah subsidi input.
ini harus pasti input-input itu benih, kemudian pupuk dan lain sebagainya harus disubsidi karena mereka menjadi tulang punggung pangan nasional, sementara risikonya sangat tinggi, berarti mereka berjuang untuk memenuhi pangan bagi semua orang. Ini mereka harus mendapat subsidi input. Yang kedua, yang sekarang harus dilakukan justru subsidi harga. Tadi sudah saya sebutkan, petani-petani kita, produsen-produsen pangan kita sekarang sedang punya problem serius, peternak ayam, pembudidaya ikan, petani padi, petani jagung, petani sayuran, harganya sangat murah. Ini harus ada langkah strategis bagaimana memberi subsidi harga. Saya belum tahu skenario-nya, apakah nanti Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Pemda. Misalnya dari hitung-hitungannya kalau harga normal berapa, lalu selisih harga yang sekarang terjadi, bagaimana supaya petani tetap memperoleh harga yang normal dengan tambahan misalnya subsidi harga. Kalau itu terjadi, saya kira produsen pangan akan survive. Yang lainnya adalah pembebasan pajak. Tentu petani-petani yang kecil, kalau petani yang tanahnya 10 hektar, 5 hektar ya nggak perlu, yang karena mereka punya aset. Walaupun sekarang ada ide yang dapat subsidi jangan hanya orang kecil, karena orang menengah pun punya persoalan yang sama katanya. Ya oke lah. Saya membayangkan karena para produsen pangan ini bekerja dengan sangat serius, risikonya sangat besar, mereka harus mencukupi kebutuhan pangan nasional, yang ini sekarang sedang sangat dibutuhkan. Tentu mereka harus mendapat insentif ketika pajak tanahnya bisa dibebaskan. Paling tidak dalam setahun inilah. Kalau setahun ke depan masih diperlukan, bisa dilakukan. Kemudian, asuransi pertanian. Karena mereka pun tetap punya risiko misalnya gagal panen. Karena banjir, karena misalnya serangan hama, karena apa, ini saya kira harus dipikirkan juga. Kalau terjadi gagal panen, ada risiko seperti itu, mestinya mereka harus mendapat asuransi. Sehingga mereka tetap bersemangat. Saya membayangkan kalau mereka itu nanti semua mendapatkan kesempatan seperti itu, pasti petani akan semangat untuk bekerja, kemudian mau diatur supaya mereka menjaga dengan standar protokol kesehatan, karena mereka apa? Aman. Kalau toh saya gagal, nanti saya akan dapat asuransi. Kalaupun toh misalnya saya harganya rendah, nanti saya akan dapat misalnya subsidi harga. Ini saya kira nanti mereka akan tetap bersemangat, lalu mereka manut gitu ya, apa menyesuaikan dengan standar kesehatan karena mereka sudah terjamin. Lalu yang lain yang saya kira penting juga adalah tadi sudah disinggung Kementan sudah membuat yang namanya toko tani. Saya apapun namanya bolehlah itu kalau mau dikoordinir. Tapi saya membayangkan kalau jumlah produsennya 26 juta itu apakah pemerintah mampu untuk meng-cover semua? Saya kira berat. Tapi sekarang mestinya mendorong kelompok-kelompok kecil untuk melakukan apa yang namanya direct marketing. Sekarang sudah dimulai di grup-grup saya, grup dosen, grup apa yang lain lagi. Setiap hari ada tawaran, misalnya tawaran orang sayuran dari Magelang menjual sayur murah nanti akan dikirim. Kemudian tawaran panen udang dari pesisir, misalnya harganya murah mau dikirim. Tawaran beras bagus, harganya murah mau dikirim. Itu bahkan melalui aplikasi yang sangat sederhana, hanya melalui SMS, melalui WA, tidak harus pakai aplikasi yang sangat rumit, tapi intinya adalah mempertemukan produsen-produsen pangan dengan konsumsi melalui media yang nanti barangnya setelah terjadi transaksi dikirim. Ini sangat bagus untuk mencegah pertemuan orang, karena orang tidak perlu ketemu lagi, tapi nanti barangnya dikirim melalui dengan jasa pengiriman. Nggak usah nyebut merek lah, bisa saja macam-macam jasa pengiriman. Tapi prinsipnya antara produsen dan konsumen tidak perlu ketemu, tapi dengan bantuan aplikasi yang sangat sederhana. Di Jogja juga ada yang namanya Sonjo Jogja itu ya, yang itu bahkan bagus sekali mempertemukan produsen, konsumen, UMKM melalui aplikasi yang sangat sederhana, tidak harus karena kalau yang canggih-canggih nanti petani kita nggak bisa. Cukup SMS pun bisa, nggak ada masalah. Bisa WA dengan SMS, syukur-syukur kalau ada yang ngerti Facebook, ngerti Instagram. Syukur-syukur nanti kalau aplikasi yang canggih kalau memang bisa nggak apa-apa, karena sekarang banyak sekali aplikasi khusus misalnya kalau di pertanian ada misalnya petani apps, kemudian apa desa apps, ada misalnya apa rego pantes macam-macam. Oke, kalau bisa masuk yang seperti itu saya kira juga cukup bagus, tapi saya kira tidak harus seperti itu. Dalam kondisi darurat ini, saya kira petani-petani kita bisa menggunakan cara yang sangat simpel, cukup dengan SMS, mengabarkan apa yang dia produksi, jumlahnya berapa, harganya berapa. Lalu nanti di-share ke semua konsumen, lalu para konsumen itu bisa memesan langsung, kemudian barangnya dikirim melalui jasa pengiriman. Itu saya kira cara-cara yang dilakukan, yang perlu kita dorong. Sekarang sudah mulai di beberapa tempat, di Jogja dan sebagainya. Yang ini kalau dilakukan, saya kira juga akan menekan. Lalu yang tidak kalah pentingnya, bagaimanapun petani ini kan berisiko sama dengan orang kota. Standar protokol kesehatan harus tetap dijaga, yang sekarang ternyata kurang. Saya membaca beberapa berita, misalnya petani sangat susah mendapatkan masker, petani sangat susah mendapatkan hand sanitizer. Apalagi di desa-desa ya, di kota saja susah setengah mati. Kita beli di apotek, hand sanitizer susahnya setengah mati. Masker juga susahnya setengah mati. Padahal mereka harus bekerja supaya aman. Makanya saya kira nanti
saya tidak tahu persis secara teknis apakah yang menyediakan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah atau yang menyediakan Kementerian Kesehatan. Tapi siapapun lah yang menyediakan, tapi yang jelas pemerintah nanti bekerja sama dengan pihak-pihak lain, apakah itu CSR dan lain sebagainya, harus memikirkan kelengkapan standar kesehatan untuk produsen pangan itu harus dipenuhi. Mereka harus kalau bekerja peternak ya harus menggunakan masker, mereka juga ketika selesai misalnya harus mencuci tangan dengan sanitizer, kemudian mereka juga mungkin perlu juga vitamin-vitamin dan sebagainya. Yang ini saya kira selain teknis pertanian, mereka juga harus memikirkan kesehatan kerja mereka, karena mereka tetap diminta bekerja. Karena kalau tidak bekerja berarti produk pangan kita kurang. Kalau produk pangan kita kurang, kekurangan pangan, wah resikonya luar biasa, bisa resiko kerusuhan sosial kalau nggak ada pangan, bisa rebutan pangan kita gitu kan. Karena petani harus tetap bekerja di fisik di lahan, maka standar kesehatan mereka harus betul-betul dijamin dengan cara ya tentu standar-standar tadi itu, peralatan, alat pelindung diri dan lain sebagainya harus tetap dilakukan. Lalu yang menarik, sekarang katanya ada relaksasi kredit usaha rakyat untuk petani. Karena sekarang kredit usaha rakyat untuk petani kita menurut catatan jumlahnya cukup besar. Jumlahnya kalau tidak salah sudah sampai 13 triliun ya. Saya coba cek datanya, ternyata kredit pertanian kita, kredit usaha kur pertanian jumlahnya sudah 13,46 triliun. Tanaman pangan 3,8 triliun, perkebunan 4,2 triliun, hortikultura 1,6 triliun, peternakan 2,6 triliun, kemudian penggilingan padi 1,9. Ini sudah ada kesepakatan antar pihak yang terkait bahwa nanti akan ada relaksasi. Relaksasi itu maksudnya apa? Ya mungkin ketika 1, 2, 3 bulan itu tidak bisa berproduksi optimal, mereka mungkin bisa menunda pembayaran angsurannya. Nanti ketika sudah normal, misalnya Agustus, September, ya mungkin baru bisa bayar normal lagi. Saya kira kalau ini dilakukan, ini juga salah satu policy yang sedikit membantu beban produsen pangan, tidak hanya petani tanaman pangan, tapi juga para peternak, para pekebun, kemudian juga para industri kecil UMKM, penggilingan padi, dan lain sebagainya. Saya kira secara garis besar pemantik diskusi saya cukup. Saya masih punya data banyak, tapi saya kira nanti akan saya sampaikan sambil kita berdiskusi. Nanti kawan-kawan bisa bertanya tentang apa saja isunya, lalu nanti kalau memang ada waktu saya akan sampaikan data-data lagi. Saya kira itu saya kembalikan kepada Mbak Fitri untuk mengatur lalu lintas diskusi. Terima kasih, silakan Mbak Fitri. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Subodjo. Baik, peserta diskusi, akan saya buka termin pertama untuk diskusi kali ini. Saya persilakan kepada 3 penanya pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, tadi ada sebuah mungkin tanggapan atau pertanyaan dari Mas Afif selaku alumni dari Sostek. Maaf, Mas Afifnya ada? Anif kayaknya namanya itu tadi muncul. Anif mungkin ya? Anif atau Afif? Alumni Sostek UGM. Oh, Sostek ya? Oh, bukan. Itu orang lain. Silakan aja Mbak, diatur ya. Tadi sepertinya itu pertanyaan atau tanggapan ya Mas ya? Kayaknya belum selesai ditulis oleh Masnya. Jadi Masnya menuliskan sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin ya. Jadi Masnya menuliskan turunnya harga bawang putih itu bukan karena adanya impor, tapi karena COVID ini otomatis merubah pola konsumsi dan pola pasokan serta transaksi. Hampir semua komoditas anjlok karena tidak terserap pasar. Jadi kira-kira Masnya menyampaikan demikian Pak. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Ya. Oke, nggak apa-apa sambil menunggu yang lain. Ini tadi Mas Afif atau siapa ya? Saya juga baru baca berita di Temanggung bawang putih katanya baru saja panen, tapi ternyata harganya sangat murah. Menurut berita itu ada 2 persoalan memang. Persoalan jadi dua-duanya. Yang pertama adalah karena sisa impor bawang putih masih banyak katanya di pasar ya. Ketika impor bawang putih masih banyak, sisanya kemudian belum terserap semua, ya otomatis harga produk lokal atau nasional akan tertekan. Itu jadi memang
turunnya harga bawang putih ada dua, yang satu karena memang sisa impornya masih ada, sehingga menekan produk yang baru saja dihasilkan oleh para petani, misalnya di Temanggung. Yang kedua karena COVID, karena memang sekarang dengan pembatasan transportasi produk-produk pertanian dan lain sebagainya menjadi sangat susah ya. Kita kalau kemana-mana pun sekarang, apalagi kalau yang sudah ketat sekali PSBB ya, itu saya kira sangat ketat, barang pun diperiksa sangat ketat. Ya nanti harus butuh polisi sendiri, relaksasi. Jadi kalau itu produk pertanian, misalnya produk pangan, saya kira ya pemerintah harus mengkhususkan, bukan seperti manusia pergerakannya. Kalau barang saya kira mungkin relatif lebih aman, apakah nanti di-handling khusus begitu sampai di tujuan, kemudian disterilkan, ketika mau berangkat juga dicek lagi. Saya kira nanti harus ada standar-standar tertentu. Tapi memang hambatannya hambatan distribusi. Tadi produk impornya masih belum habis, kemudian distribusi susah, ya pasti dengan dua daya tekan itu pasti harga bawang putih menjadi tertekan. Dan ini yang terjadi di Temanggung. Temanggung itu dekat sekali dengan Jogja. Saya baru saja baca berita tadi pagi, harganya sangat murah. Itu kira-kira tanggapan untuk Mas Safif, Mbak Fitri ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Apakah sudah ada yang bertanya? Oh, ada ya. Oke. Dari Mas Wibiseno dari Universitas X, izin bertanya. COVID-19 menyerang sektor kesehatan untuk Indonesia. Setelah itu menyerang sektor sosial masyarakat. Lalu sekarang menyerang sektor pangan. Kira-kira apa lagi Pak sektor yang akan diserang? Apakah semua sektor ini akan diserang oleh COVID-19? Dan menurut saya, himbauan di rumah saja akan membuat semua sektor mati, Pak. Demikian, Pak. Silakan. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, ya. Saya kira menarik sekali Mas Wibisono pertanyaan ya, bahwa sekarang diindikasikan sudah menyerang pangan, tapi sudah saya katakan ya sudah punya dampak lah, kalau menyerang bahasanya nggak susah. Paling tidak sudah punya dampak serius terhadap pangan. Lalu dampak serius yang lain UMKM pasti. Sekarang UMKM kita, industri-industri kecil betul-betul dalam posisi yang sangat berat, karena misalnya PKL keliling, industri-industri kecil, kecuali industri UMKM tekstil mungkin malah untung, karena sekarang mereka bisa buat masker dari kain yang dipasarkan ketika ada kelangkaan masker standar kesehatan, justru laku. Oke. Tapi UMKM yang lain juga punya persoalan. Kalau menurut saya masalah lockdown total atau tidak itu tergantung situasi. Di dalam tulisan saya yang di KF juga saya singgung, kalau lockdown total ya bisa bahaya sekali menurut saya. Karena apa? Karena berarti orang tidak boleh sama sekali keluar, tidak bisa beraktivitas, padahal kita butuh makan, kita butuh apa ya. Kalau menurut saya adalah untuk sektor-sektor tertentu yang sangat strategis itu ada relaksasi, tapi harus memenuhi standar protokol kesehatan. Kayak tadi petani tidak bisa sembarangan ke sawah tanpa pakai masker, berdesak-desakan, nyangkul, berdesak-desakan, ya nggak bisa. Jadi saya kira, tapi tentu ini di daerah-daerah yang bukan zona merah ya, karena menurut data kesehatan itu kan setiap provinsi atau kabupaten ada zonanya. Zona merah itu zona yang sangat berisiko. Untuk daerah zona merah mungkin memang butuh polisi sendiri, orang tidak bisa keluar, tapi misalnya dijamin pangannya misalnya. Untuk berapa hari, misalnya apakah selama sebulan atau selama 14 hari, sehingga orang tidak keluar pun aman untuk makan sehari-hari. Tapi untuk daerah-daerah yang zonanya masih kuning atau hijau, tapi saya bukan orang kesehatan ya, tapi dari perspektif produksi, mestinya ada relaksasi, tetap orang bisa keluar beraktivitas sepanjang mereka harus sangat ketat memenuhi protokol kesehatan. Kayak petani tadi lah, UMKM juga mestinya sama. Pedagang bakso misalnya, ya dia kalau daerah zonanya masih zona hijau, belum sampai PSBB misalnya, ya tetap saja boleh berdagang, tapi tetap ya dia mengikuti standar kesehatan. Dia bawa misalnya pencuci tangan, kemudian bawa masker, sehingga ya yang beli pun nggak takut misalnya. Jadi menurut saya tidak bisa semua policy berlaku untuk semua tempat, tapi mesti nanti harus ada segmentasi, daerah-daerah yang memungkinkan untuk orang beraktivitas ekonomi tetap bisa. Tapi kalau daerahnya daerah merah, risiko tinggi, orang tidak bisa beraktivitas, nanti harus ada polisi khusus dari negara, dari pemerintah, misalnya dalam bentuk jaminan energi, jaminan pangan, dan seterusnya selama masa penutupan itu. Kalau tidak ya risiko. Kira-kira itu Mbak Fitri, jawaban saya. Halo? Ya, baik ya, Pak. Ya. Mungkin Okay. Apakah sudah menjawab
Mas Wibiseno. Oh, ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin ke Mas Aji. Apakah Mas Aji ada pertanyaan? Bisa langsung membuka voice note-nya, audionya. Oh, katanya dia pesen lewat saja katanya, Mbak. Haji itu kok bukan? Tadi ya. Sudah lagi orang yang lain. Halo? Sebentar, Mbak. Mbak Anu suaranya enggak? Oke. Mbak Fitri suaranya kok hilang ya? Mbak Fitri? Maaf Pak, Oke. ternyata ke mute. Baik, saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin Mbak, boleh ikut sharing dan dengan Mas Bejo. Oh boleh, Mbak Yuli Pak ini. Waduh, Iya. konco lawas ini. Iya Mbak Yuli silakan. Ya. Ya, sorry nih Mas, aku nggak pakai video ya. Assalamualaikum apa-apa, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Bejo dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih tadi sore ini baru pas dapat info dari Mas Afif tadi yang tanya pertama tentang bawang tadi. Oke. Alumni kita juga. Mas, ini bagus sekali diskusi untuk sore ini hari terkait sektor pangan terdampak COVID. Ini kan pastinya memang semuanya. Nah, saat ini kebetulan di tempat kami pun di Menko Perekonomian kan memang pemerintah semuanya memastikan ketahanan pangan ya. Artinya kecukupan ketersediaan pangan untuk sampai paling nggak sampai akhir tahun inilah, walaupun kita juga pastinya juga jangka panjang. Nah, ini yang menjadi persoalan memang seperti tadi disampaikan Mas Bejo bahwa terjadi perubahan pola konsumsi, pola pasokan, pola transaksi juga yang praktis memang kayak tadi. Mungkin kami sebetulnya gini, ada nggak ya dari UGM mungkin Mas Bejo dan teman-teman melakukan kajian ataupun survei terkait COVID secara khusus terkait pangan. Ini akan sangat membantu pemerintah kaitannya dengan saat ini pun ini kami hampir tiap hari rakortas pangan juga terus dengan Pak Menko dan pastinya ratas dengan Presiden. Hari ini pun lagi nyiapin bahan terkait stok. Kalau tadi disampaikan, petani itu kan oversupply atau overproduksi ya. Sebetulnya mungkin produksi sama dengan kondisi normal sebelumnya, tetapi karena perubahan pasokan yang tadi taruhlah horeca banyak tutup, kemudian permintaan artinya itu kan pergeseran permintaan. Sementara konsumen tetap harus butuh kan. Nah, ini kita agak kesulitan ngetrace sebetulnya stok itu berapa yang ada. Nah, stok itu kan bisa di mana aja ya, bisa di petani, bisa di pasar, bisa juga di konsumen itu sendiri gitu. Karena kecenderungan sekarang ini kan apalagi Ramadan sampai hari raya ini saya yakin hampir semua konsumen belanjanya lebih gitu. Biasa beli satu, beli 5 ya. Satunya juga buat kita cadangan rumah tangga sama mungkin untuk berbagi untuk baksos gitu, bansos gitu. Nah, itu praktis memang pola belanja atau konsumsinya meningkat tajam. Nah, ini yang perlu gimana caranya kita bisa memetakan stok itu yang saya dan teman-teman di kementerian di Kemenko itu agak kesulitan. Jujur memang dari Kementerian Pertanian sudah melakukan prognosa ada, kemudian quick win setiap minggu di semua provinsi masing-masing. Namun ya tadi kami masih ingin memastikan kembali itu sebetulnya posisinya seperti apa, karena kan tadi ya data-data itu kan dari bawah ya, dari kabupaten, provinsi sampai kemudian sana. Nah, kalau misalnya ada dibantu semacam survei atau itu kan akan lebih menguatkan posisi sebetulnya seperti apa sih di lapangan gitu loh. Karena kita hanya mendapatkan keluhan sampai hari ini pun jujur 2 minggu terakhir kemarin saya mengkoordinasikan dengan teman-teman itu secara ini juga survei ringan lah beberapa yang petani-petani langsung untuk tahu mereka punya stok berapa sih. Terus sebagian juga lapor, iya kami panen 40 ton baru keserap 20, padahal Mei udah mau panen lagi 40 ton. Nah, hal-hal kayak gitu yang memang akhirnya kita perlu mencarikan alternatif solusi gitu. Karena kalaupun kita paksakan
konsumen itu, kebutuhan konsumen tidak bisa menggantikan kebutuhan yang horeca ataupun kebutuhan dari industri. Industri pun sekarang kan terdampak, artinya kapasitas terpasangnya pun tidak maksimal diproduksi. Jadi kalau mereka pun harus menyerap dari petani juga agak kesulitan juga pastinya. Jadi memang ini nanti saya berpikir untuk produk-produk segar yang perishable itu yang menjadi harus kita selamatkan juga kan. Bagaimana mengatasi ini gitu. Jadi ya praktis industri hilir harus dibangun ke depan. Tapi sekarang dalam kondisi 2-3 bulan di mana musim panen raya tuh semua serentak di semua wilayah, itu yang perlu kita antisipasi. Gitu Mas Bejo, mungkin mohon tanggapannya gimana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Wah, ini dari Jakarta jauh-jauh ini. Ya, jadi saya kira data memang agak susah karena data itu mungkin data statistiknya ada ya, tapi barangnya di mana kan pasti Kementerian Pertanian nggak bisa tahu itu kan. Data produksinya misalnya ya jagung sekian, kedelai sekian, tapi barangnya di mana? Apakah di gudang petani ataukah di buyers ataukah di gudang pedagang? Itu saya kira memang tidak mudah, tapi saya kira ini harus memang ada kajian mungkin di sentra-sentra produksi tertentu berapa titik, misalnya bisa Jawa, luar Jawa, kemudian komoditasnya ditentukan. Paling yang bisa agak di-trace itu beras, karena beras itu kan Bulog jelas paling tidak yang dikelola Bulog kan. Kalau tidak salah katanya sekarang 1,9 juta ton ya yang masih dipegang. Apakah sudah dilepas atau belum? Kemudian mungkin gula juga relatif bisa di-trace, karena gula importernya kan hanya 11. Kementerian Perdagangan bisa paksa itu untuk laporkan datanya. Ya, jadi PTPN juga punyanya pemerintah, kecuali swasta mungkin agak susah melaporkan ya. Saya kira kalau beras sama gula masih bisa di-trace karena memang itu jelas importir dalam negeri. Tapi 11 bahan pokok itu kan ada termasuk horti ya, cabai besar, cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih. Nah itu yang agak susah itu karena kita yang kecuali bawang putih kan memang ada impor ya, tapi yang merah itu atau cabai kan nggak ada. Jadi itu nge-trace-nya gimana? Itu mesti harus saya kira ya harus ada survei. Kak, mungkin tidak bisa sensus ya, tapi di survei kecil-kecil di sentra produksi yang nanti mungkin bisa dimakrokan misalnya. Jadi di titik-titik tertentu, tapi di mana ini di mana. Ya, sampel ya beberapa perwakilan aja nanti kemudian direplikasi. Kalau dalam konteks nasional kemungkinan seperti apa nanti kan bisa karena kalau data teknikalnya di mana saya kira agak susah, termasuk nanti survei ke pasar-pasar mungkin ya, karena kan mungkin sebagian juga tidak di petani toh, sebagian sudah di pedagang, sebagian sudah di gudang dan lain sebagainya. Betul. Saya sebenarnya Mbak Yuli, saya bersama 10 orang ini sedang nulis paper sangat serius, ada beberapa sebagian orang luar negeri tentang ini food security. Datanya sangat detail tentang ekspor impor, tentang impact-nya dalam bahkan sampai bulanan ini. Tapi saya nggak berani mengeluarkan karena ini belum publish, ini sedang dalam proses. Mungkin 2-3 minggu ke depan akan dirilis karena kayaknya sangat ditunggu ini di disaster progress itu kemungkinan akan dimuat karena sudah ditunggu-tunggu. Ini kolaborasi antara kawan-kawan yang di Tokyo, di Australia, kemudian di IPB dan saya kebetulan ikut ada 10 orang. Ini sedang bergotong royong, rencananya minggu ini mungkin papernya selesai, nanti itu detail sekali karena sampai 40 halaman, sangat detail. Kita bergotong royong 10 orang sampai cari data sangat rinci, termasuk ekspor impor semua komoditas pangan, rinci sekali dari negara mana, nerasanya berapa, lalu setelah ada COVID ini naik apa turun. Wah ini detail sekali. Nanti kalau sudah terbit tak kasih Mbak Yuli. Tapi sekarang saya nggak berani ngasihkan karena belum ada right-nya. Nanti kalau sudah ya mungkin paling 2 minggu ke depan mungkin sudah terbit itu. Itu karena ya mudah-mudahan bisa jadi masukan ya. Itu kita garap sangat serius karena 10 orang itu 10 orang dari Australia, dari Jepang, ya orang Indonesia semua, tapi mereka para itu ya. Mungkin satu lagi. Ya. Saya itu bagus sekali, nanti kami tunggulah kalau sudah bisa terbit. Nah, bisa diinisiasi barangkali sambil untuk adik-adik para mahasiswa itu mengisi waktu, entah gimana caranya ya, karena tetap harus jaga jarak. Ini kan di Sleman juga, kemarin saya dikeluhkan juga dari yang pasar lelang cabai itu juga sangat sepi, karena tadi tidak semua pedagang juga bisa menjual langsung kan. Jadi praktis pasokannya juga turun, terus nah itu yang mungkin ya tadi mungkin survei dari tim kecil di UGM lah, adik-adik mahasiswa dengan skop
untuk DIY saja atau Jogja atau gimana, untuk membuat gambaran aja. Jadi kebetulan saya kemarin di Jawa Barat dengan tim Unpad juga udah kebantuin. Nah kalau di Jogja dia untuk kasus Jawa Barat ya. Kemudian kalau misalnya di Jogja di sana itu terima kasih sekali. Ini kan kita sama-sama berkolaborasi semua ya untuk memetakan gitu. Saya punya ide kalau jangka pendek ya mungkin bisa dibantu mahasiswa, tapi yang jelas mungkin harus menggalang itu apa yang namanya operasi konsumen itu loh, tapi jangka pendek. Jadi misalnya satu perumahan kan jelas 200 rumah, jelas butuh beras, butuh macam-macam toh. Kalau dia ada yang ordiner, kemudian nanti cari salah satu ketuanya produsen, itu lebih simpel sebenarnya. Misalnya kami butuh beras 2 ton, langsung cari produsennya di mana. Kami butuh cabai misalnya dalam minggu ini 1 kuintal misalnya. Itu kalau direct marketing itu bisa dilakukan, itu saya kira untuk jangka yang sangat darurat ya, itu saya kira di Jogja ada bagus sekali dibuat oleh orang ekonomi yang namanya Sonjo. Nanti coba Mbak Yuli googling ya, namanya Sonjo Jogja. Oh iya, itu bagus sekali. Ini kan dosen ekonomi kan? Rimawan itu bagus sekali. Iya. Saya belum sempat ngontek. Kemarin udah dapat kontak nomornya Pak itu. Dan sangat simpel karena tidak harus pakai aplikasi yang rumit. Itu cukup pakai SMS, pakai WA, tapi prinsipnya mempertemukan kelompok-kelompok produsen dengan kelompok konsumen supaya transaksi mudah. Dan tidak ketemu langsung, karena kan kita tidak boleh harus mengurangi ketemu langsung kan. Nanti ketika sudah deal, barang dikirim, itu saya kira sangat efisien. Ya, mungkin kita perlu dorong itu, dorong itu supaya yang model-model itu banyak. Nanti pemerintah memfasilitasi aja itu seperti itu. Jadi yang bekerja biar kelompok-kelompok kecil aja itu. Sepakat Mas. Tapi saya setuju, nanti kita diskusi lebih detail ya. Matur nuwun Mas Bejo. Sama-sama Mbak Yuli. Waalaikumsalam. Wah, baik. Terima kasih kepada Bu Yuli Sri Wilanti. Tadi diskusinya sangat menyenangkan sekali dengan Pak Sujo, sangat interaktif dan sangat memberikan banyak pelajaran sepertinya. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Nggih. Dari Mas Aji. Jadi rumah saya berada di daerah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Saya melihat bahwa kondisi masyarakat di sini terkait COVID-19 tidak terlalu takut, Pak. Jumatan, sholat jamaah, dan tarawih masih dilaksanakan. Kira-kira itu bagaimana ya, Pak? Apakah ada faktor psikologi petani yang berada di daerah di daerah tersebut terhadap COVID-19 yang menyerang daerah perkotaan? Terima kasih. Langsung saya jawab aja Mbak Fitri ya, dari Mas Haji ya. Oke. Oh iya, itu tadi Mbak Yuli itu kawan kuliah saya, sekarang ada di asisten deputy di Kementerian Menko Ekonomi itu ya. Jadi wah ini semangat sekali diskusi kita dihadiri oleh asisten deputy Kementerian Ekonomi. Kawan kuliah saya di S1 dulu. Lalu Mas Haji pertanyaan betul, kalau di desa-desa kita, karena mereka mungkin mobilitas orang yang ke desa kan tidak banyak. Kemarin ya, ini mungkin persoalannya lain lagi sekarang. Itu saya kira memang orang tidak terlalu terpengaruh dengan COVID ini, apalagi kalau misalnya selama ini tidak ada kasus. Kalau prinsipnya kan mobilitas ya. Kalau orang gampang keluar masuk, mereka mungkin kan paling keluar ke pasar ya kalau memang di desa. Tidak mungkin bepergian sampai luar kota, luar pulau, ada orang dari luar negeri misalnya. Itu 1 bulan yang lalu. Itu saya kira orang tidak akan terlalu khawatir. Tapi sekarang saya kira harus mulai waspada, terutama karena ini pergerakan orang-orang yang nggak usah memperdebatkan istilahnya lah, mudik atau pulang kampung. Ya prinsipnya orang yang di kota, apakah di pulau lain atau di kota lain, atau bahkan mungkin yang jadi TKI, yang sekarang pulang ke daerahnya, yang ada di desa. Itu saya kira harus menjadi pemikiran pemerintah desa, supaya mereka aware. Karena ketika mereka tidak aware, leluasa masuk, ternyata mereka membawa misalnya virus yang mereka tidak karena ada orang yang tidak terdeteksi menurut kesehatan. Jadi mereka yang imunitasnya tinggi, seolah-olah nggak sakit, tapi mereka membawa virus, itu yang paling berisiko. Sehingga mestinya sekarang pemerintah desa juga harus mulai sosialisasi dengan serius kepada warganya supaya ya agak hati-hati gitu ya, agak hati-hati. Misalnya juga kumpul-kumpul dikurangi, tetap beraktivitas di sawah saya kira nggak apa-apa sepanjang tadi memenuhi protokol lah, tetap ya. Masker itu tidak harus yang standar kesehatan, bahkan ada kaos saja bisa jadi masker kalau petani ya. Pokoknya ditutup lah itu hidungnya, mulutnya selama bekerja, nanti pulang dicuci.
dan seterusnya. Tapi sekarang saya baca Kementerian Pedesaan itu mewajibkan desa kita itu membentuk pos dan tempat isolasi. Saya baca sudah hampir 9.000 desa itu karena diwajibkan. Sehingga orang yang masuk ke desa itu sekarang harus dicek oleh para relawan di desa itu, lalu disediakan tempat isolasi. Kalau bisa di balai desa ya di balai desa selama 14 hari, karena dalam 14 hari akan ketahuan apakah dia kena atau enggak. Kalau enggak kena ya sudah pulang ke rumahnya. Yang ini saya kira memang meskipun itu di desa, tapi saya kira tidak bisa menyepelekan ini ya, karena kalau ini mobilitasnya sudah mulai masuk, kemudian orang desa ternyata tidak aware, ya resikonya akan berat sekali. Jadi tetap saya kira ya aktivitas mungkin aktivitas ekonomi tetap berjalan, tapi yang penting memperhatikan standar protokol kesehatan. Ya kalau biasa kumpul-kumpul di jalan rame-rame ya sekarang mungkin dikurangi. Kalau misalnya di desa kan biasanya memang orang berkumpul-kumpul ya, sehingga memang pemerintah desa tugasnya ini saya kira Mas Haji. Harus aware lah, kalau tidak nanti resikonya sangat tinggi sekali. Tapi bukan berarti tidak ada aktivitas, boleh, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Kira-kira itu Mbak Fitri jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah ya Mas Aji, terima kasih Mas Aji. Selanjutnya pertanyaan dari Apriliana dari Faperta UGM. Apakah pemerintah ada anggaran khusus untuk pertanian ini, khususnya saat COVID-19, mengingat banyak realokasi dana? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Apriliana. Pertanyaannya teknikal sekali. Saya kalau nyebut rupiahnya pasti nggak bisa nyebut, karena saya harus cari datanya. Tapi dugaan saya ada, paling tidak, karena programnya di antara 5 programnya dari SE Kementan itu kan salah satunya pengadaan alat mesin ya. Pasti itu kan ada anggarannya, pastilah. Kalau seluruh nasional ya pasti miliaran. Demikian juga untuk program-program yang lain, program-program sosialisasi, program penyiapan toko tani Indonesia, pasti ada. Cuman saya, honestly speaking, tidak bisa menunjukkan secara teknikal, misalnya apakah 100 miliar atau 500 miliar, saya terus terang nggak bisa, nanti kita cari. Tapi saya memastikan pasti ada, karena hampir semua kementerian sekarang ada refocusing ya, jadi banyak sekali program-program yang dialihkan untuk mendukung itu, termasuk anggarannya UGM, ini bicara UGM. Saya baru merapatkan belum lama, bahkan UGM alokasikan hampir 30 miliar itu untuk covering COVID ini. Bisa termasuk untuk bantuan pulsa, untuk misalnya bantuan makanan, untuk APD, untuk macam-macam lah, termasuk yang dilakukan oleh. Jadi saya kira pasti ada, cuman kalau ditanya berapa miliar, ya honestly speaking saya harus cek. Saya kira tapi paling tidak Menteri sudah membuat policy, ada 5 policy, walaupun tadi saya katakan policy-nya masih belum nyambung sekali ya. Karena polisinya tadi ekspor strategis itu kaitannya sama COVID, apa itu kan belum nyambung sekali. Tapi saya kira paling tidak dari 5 itu mungkin 3 itu sudah cukup nyambung dengan COVID. Cuman kalau ditanya rupiahnya ya, kebetulan di sini tidak ada orang Kementerian Pertanian ya. Kalau ada mungkin bisa jawab. Pasti ada Mbak, cuman tidak bisa sampai ke rupiahnya berapa. Itu Mbak Fitri kira-kira. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin tadi sebelumnya saya buka ada termin-terminnya ya, namun ya, melihat kondisi sepertinya tidak ya, efektif jika dibuka. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Agak fleksibel aja, nggak masalah Mbak Fitri ya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Mas Wibiseno. COVID-19 menyerang sektor kesehatan untuk Indonesia. Maaf, sudah. Lanjut ke Mbak Titi Apsari. Strategi Kementan adalah penggunaan mesin, namun pada strategi kelima adalah padat karya proyek-proyek pertanian. Itu kan kontradiktif. Kalau menurut Bapak, apakah itu memang bisa dikombinasikan atau sebenarnya salah satu strategi saja yang diutamakan? Bagaimana nasib buruh tani kemudian? Oke, saya mungkin bisa merespon ini pertanyaannya. Jadi begini, saya kira itu sebenarnya maksudnya agak berbeda. Kalau alat mesin itu adalah alat mesin produksi. Jadi misalnya ada power thresher, ada traktor, ada misalnya transplanter dan lain sebagainya. Yang harapannya kalau itu dipakai kerumunan orang menjadi berkurang. Misalnya dulu ketika menanam kan orang 20 tuh, ibu-ibu jejer-jejer. Nanti kalau ada transplanter ya mungkin hanya menjadi 2-3 operator misalnya. Ya pasti ini akan berimplikasi pada buruh tani karena yang selama ini bekerja kan menjadi berkurang karena mesin. Saya membayangkan ya karena ketika masa krisis ini harus dipikirkan juga kompensasinya.
Jadi misalnya istri-istri petani yang tidak bisa nanam, tidak bisa panen semua karena sekarang sudah dibantu oleh mesin, mesti harus dapat kompensasi. Nanti termasuk misalnya aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan di desa, industri pedesaan, ya mengolah apa dan lain sebagainya, bantuan-bantuan modal dan lain sebagainya, tapi saya kira itu jangka panjang. Jangka pendeknya ya paling tidak mereka tetap bisa survive, misalnya ada bantuan pangan dan lain sebagainya, karena mereka tidak bisa bekerja menanam, memanen dan lain sebagainya. Lalu yang dimaksud padat karya saya kira agak berbeda, ya. Yang dimaksud padat karya itu bukan padat karya mengerjakan operasi pertanian seperti memanen, tapi padat karya proyek-proyek pertanian, misalnya membangun irigasi. Sekarang misalnya membangun bendungan skala kecil, membangun jaringan irigasi, itu kan kalau bisa memanfaatkan sebanyak mungkin petani-petani di desa supaya mereka dapat income tambahan, sehingga nanti kalau panennya berkurang, mereka masih punya harapan dapat upah harian dari proyek-proyek padat karya. Tapi ini dua hal yang agak berbeda. Kalau yang tadi alat mesin itu untuk memproduksi secara langsung, sementara padat karyanya adalah proyek-proyek penunjang produksi. Tadi misalnya membuat dam, membuat talut, membuat selokan, membuat gudang misalnya. Jadi agak berbeda sedikit tadi, Mbak. Bukan Mbak Aprilia, Mbak Fitri ya, Mbak siapa? Tapi kira-kira itu. Mbak Titi. Ya, Mbak Titi ya. Tapi harus ada kompensasi memang. Mesin mungkin sementara bisa jalan, tapi orang-orang yang dulu bekerja lalu tidak bisa bekerja, saya kira harus dipikirkan juga supaya mereka tetap bisa survive paling tidak dalam jangka pendek untuk COVID ini ya. Mungkin dalam bentuk bantuan pangan atau bantuan yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Apakah telah menjawab Mbak Titi? Sudah ya. Baik, terima kasih Mbak Titi. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Mustapid dari mahasiswa PKP UGM. Pertanyaannya, bagaimana peran pertanian dikaitkan dengan jangka waktu, misalnya pendek, menengah, dan panjang di masa bencana COVID-19 ini? Mengingat dalam kondisi bencana suplai pangan, utamanya mengandalkan pada yang pertama, stok yang ada. Yang kedua, pertanian itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sumber pertanian alternatif. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin pertanyaannya agak complicated, tapi saya kira saya menjawab agak ringkas. Jadi saya kira memang darurat ini, ya harapannya tidak terlalu panjang, moga-moga akhir tahun selesai. Sekarang yang penting pertanian itu adalah bisa menyediakan stok pangan nasional itu kalau bisa sudah luar biasa. Jadi karena tadi apa, saya sudah katakan kalau kita tidak serius melakukan kegiatan produksi sendiri, kita impor, punya uang pun barangnya belum tentu ada. Tadi sudah saya sebutkan negara-negara eksportir pangan pun punya masalah yang sama. Amerika pun sangat serius ini masalahnya malah. Kemudian juga Thailand, kecuali Vietnam ya, Australia juga punya persoalan yang sama. Itu saya kira ya sekarang bagaimana kita memberikan jangka pendek dan jangka menengah saya kira ya. Jangka pendek dan jangka menengah itu adalah bagaimana kita tetap memberikan dorongan kepada para produsen pangan, entah itu petani pangan, entah itu peternak, entah itu pembudidaya ikan, supaya mereka tetap punya insentif bekerja semaksimal mungkin, lalu produktivitasnya tidak turun. Kalau nanti terjadi risiko harga, itu saya kira yang harus dikompensasi. Tadi sudah saya singgung, mestinya ini harus menjadi salah satu polisinya Kementerian Pertanian atau pemerintah daerah. Jadi harus ada kompensasi harga. Jangan sampai petani sudah memproduksi dengan risiko tinggi, tapi ketika panen harganya rendah, wah nanti mereka nggak jadi semangat lagi untuk bekerja. Makanya nanti selisih harga-harga normal dengan harga yang diterima itu harus dikompensasi. Itu paling tidak jangka pendeknya. Jangka menengahnya ya saya kira harus dibangun sistem, mulai dibangun sistem pencatatan produksi, sistem distribusi yang baik dan lain sebagainya, supaya kalau nanti suatu saat terjadi hal yang sama, ya moga-moga sih nggak terjadi lagi ya ini. Tapi saya kira Indonesia punya risiko yang sangat besar seperti ini bencana-bencana ini. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, yang itu pasti orang akan menghadapi kesulitan yang sama. Harus ada sistem. Termasuk kalau jangka panjangnya juga harus ada polisi-polisi yang lebih bersifat jangka panjang. Misalnya polisi terkait dengan asuransi pertanian saya kira nggak bisa seketika, itu mesti jangka panjang. Asuransi pertanian, lalu sistem misalnya informasi pangan, itu saya kira juga jangka panjang, kemudian dan lain sebagainya. Tapi saya kira sekarang yang harus dipikirkan jangka pendek dulu, sementara jangka menengah panjang saya kira sambil dipikirkan tapi tidak mendesak. Sekarang harus dipikirkan supaya petani tetap bekerja dengan standar kesehatan, lalu tetap berproduksi stabil sehingga ancaman kekurangan pangan, ancaman kelangkaan pangan sebagaimana sudah
dijadikan peringatan awal oleh FAO. Chief ekonomi FAO kan sudah mengatakan kalau ini terjadi terus-menerus, kemudian ada hambatan-hambatan, wah ini krisis pangan global bisa terjadi. Saya kira jangka pendeknya harus itu dulu. Pemerintah harus memberikan berbagai hal tadi lah, subsidi input, subsidi harga, kemudian juga peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Kira-kira itu Mbak Fitri. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mas Mustafid sudah menjawab. Ya, cukup Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Selanjutnya mungkin Pak ada pertanyaan dari Mas Dudi Rusmaradona. Tanggapan. Jadi, sekedar info, bukan pertanyaan, petani di daerah saya mayoritas lansia yang tidak melek internet sehingga infonya menjadi kurang. Mereka terkesan cuek dan tenang-tenang saja dengan pandemi ini. Mungkin ada tanggapan ini, dari ya, oke. Sebenarnya yang disampaikan ini mirip yang disampaikan tadi Mas Wibisono ya, bahwa memang betul, setuju sekali Mas Dodi itu kawan saya ini Mas Dodi. Mas Dodi teman saya kenal. Betul, memang tadi juga singgung oleh Mbak Fitri ya, bahwa 30% petani kita, terutama petani pangan kan 60 tahun ke atas. Bahkan secara itu jumlahnya besar itu, dari sekian juta itu yang di atas 60 tahun itu sudah hampir 4 juta kan. Jadi memang desa-desa kita sekarang wajah-wajah petani kita ya petani tua, yang sesungguhnya ini menjadi perhatian FAO juga, karena petani tua itu katanya paling berisiko terhadap itu ya, rentan ya. Jadi selain umurnya tua, daya tahan tubuhnya kan lemah. Makanya katanya kelompok petani tua ini yang sesungguhnya paling berisiko ketika terjadi orang dari luar masuk, mereka membawa virus, ini katanya yang paling berisiko kelompok ini yang sesungguhnya juga menjadi perhatian serius dari pemerintah misalnya, bahwa petani tua ini juga harus menjadi perhatian supaya mereka ya diberi treatment khusus. Kalau menurut saya sekarang tugasnya pemerintah desa. Jadi kalau mereka mungkin memang kehidupan sehari-harinya kan di pertanian ya jarang ke kota, mungkin juga jarang nonton TV, pasti mereka juga literasi terhadap media barunya nggak ada, jadi mungkin tidak tahu perkembangan dan risiko ini. Sehingga menurut saya tugas pemerintah desa nanti melalui perangkat-perangkat desanya, melalui RT RW misalnya secara aktif untuk menjelaskan kepada masyarakat termasuk kelompok tua ini, tentu dengan cara-cara di desa, apakah misalnya pertemuan arisan, pertemuan kampung, pengajian atau apapun, yang ini juga harus diatur. Termasuk kan sekarang kita bisa menggunakan pengeras suara di masjid ya, di desa-desa pasti punya pengeras suara di masjid, di kelurahan, yang ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi secara global ini, lalu resiko-resikonya, kemudian menghimbau Bapak Ibu yang sudah sepuh itu supaya mereka lebih perhatian, termasuk ketika bekerja juga nanti, ya mungkin harus ada bantuan-bantuan, misalnya bantuan masker, bantuan apa, lalu itu. Saya kira ini dengan cara-cara yang konvensional, kalau menurut saya ini istilahnya media konvensional. Kalau media baru, new media, ya pasti mereka tidak familiar, tapi saya kira tugasnya pemerintah desa dengan perangkat-perangkatnya untuk menjelaskan ini, termasuk ini menjawab tadi Mas Wibisono ya, supaya nanti mereka mulai aware ada risiko itu, dan mereka paling tidak ketika sudah ngerti kan mereka mungkin lebih hati-hati. Syukur-syukur nanti alat pendukungnya disediakan gitu ya, alat pendukungnya apakah oleh pemerintah desa atau bantuan dari dinas kecamatan atau yang lain-lain yang nanti menyebabkan mereka menjadi aware. Saya kira itu Mbak. Jadi harus ada tugas dari desa untuk membantu lah ini. Baik, terima kasih Pak Subijo. Oke, mungkin dari demikian tanggapan dari Pak Subijo ya Pak Dudi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ranggi Purba, alumni agronomi UGM. Izin bertanya. Selamat sore Bapak. Dan selamat sore. Ya. Menurut hemat saya, untuk problematika di dunia pertanian, khususnya ketahanan pangan, sudah menjadi langganan di negara ini. Nah, program dan strateginya mungkin sudah jelas dari atas, tapi pengawasan program untuk sampai ke petani langsung itu belum optimal, atau bahkan kesannya yang terpenting programnya itu kelihatan jalan dan diliputi media, tetapi real di lapangan tidak demikian.
Baik, demikian Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Ini yang disampaikan agak makro Mas Ranggi ya. Ya dalam hal tertentu saya sepakat juga bahwa efektivitas program mungkin memang masih ya ada satu tempat yang mungkin sangat berhasil, tapi banyak tempat yang kurang berhasil. Kemudian seolah-olah programnya sudah bagus tapi belum efektif. Ya oke, saya kira ini juga pasti terjadi di mana-mana, tidak hanya di sektor pertanian. Sesungguhnya ada kepanjangan tangan dari pemerintah yang sangat strategis perannya itu yang namanya PPL ya. Karena di desa-desa itu sekarang ada penyuluh pertanian lapangan yang menurut SE Kementan itu PPL kalau mereka tidak bisa fisik ini jadi problem lagi. Tadi Mas Dudi sudah singgung. Nah, petaninya saja tidak punya HP, PPL-nya suruh penyuluhan pakai new media ya. Ini jadi masalah lagi. Tapi prinsipnya PPL ini adalah menjadi penghubung antara pemerintah karena dia memang tugasnya supervisi ke lapangan yang saya kira nanti peran mereka harus diperkuat ya. Jadi mereka betul-betul mendampingi petani dengan segala problem-problemnya, menjadi fasilitator, menjadi advisory, menjadi penyampai inovasi. Hanya persoalannya jumlahnya kurang gitu ya. Jadi di Indonesia ini penyuluh kita kan hanya 30.000. Sementara desa di Indonesia kan hanya 74.000. Jadi tidak bisa satu desa satu penyuluh. Kalau memang mau ideal satu desa satu penyuluh, berarti ke depan ya harus ada penambahan jumlah penyuluh lapangan. Penambahannya lebih dari separuh, karena jumlahnya belum ada separuh sekarang. Penyuluh kita kan hanya 33.000 seluruh Indonesia. Desa kita ada 74, meskipun tidak semua desa kita ada basis pertaniannya ya. Yang berbasis pertanian ya mungkin sekitar 50.000 lah. Tapi tetap kurang. 50.000 hanya punya 30.000, jadi tetap kurang 20.000. Jadi kalau memang nanti ingin lebih efektif, saya kira salah satu strateginya adalah bisa pemenuhan tenaga pendamping lapangan, dalam hal ini adalah penyuluh pertanian lapangan, yang nanti memang harus kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena dibebankan pemerintah pusat mungkin juga terlalu berat, jika nanti mungkin ada join pembiayaan dan lain sebagainya. Yang ini sangat strategis, walaupun tidak bisa kita pungkiri ya nanti teknologi baru mulai dikenalkan. Kalau petani-petani kita kan ada yang muda juga. Kalau petani-petani muda mungkin mereka sudah bisa menggunakan media baru. Kalau petani-petani yang mbah-mbah tadi disebut Pak Dudi 60 tahun yang pasti nggak bisa, mereka harus dikunjungi fisik, dilatih, ditunjukkan caranya dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini peran pengawasan nanti di BPL Mas Ranggi saya kira ke depan ya. PR-nya masih banyak. Kira-kira itu Mbak Fitri. Iya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan kedua dari Mas Ranggi Purba. Oke. Jadi yang kedua perlu dipikirkan kembali apakah bisa dilakukan diversifikasi pangan untuk di Indonesia, karena menurut hemat saya dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat setiap tahunnya, serta faktanya lahan produktif pertanian berubah menjadi perumahan dan lain sebagainya, bahkan petani utama sudah berumur lansia dan belum ada ataupun maksimal petani dari kaum muda yang terjun di lapangan akan semakin mengancam ketahanan pangan negara kita. Mungkin tadi sudah sedikit dijawab ya Mas. Oke. Apakah ada tanggapan lagi Pak? Oke, ya. Setuju sekali, diversifikasi memang jadi salah satu strategi ya, di mana-mana orang mengkampanyekan, tapi prakteknya susah sekali. Kita sudah luar biasa sejak lama, bahkan sampai membentuk Badan Ketahanan Pangan ya, di bawah Kementerian Pertanian itu sudah lebih dari 20 tahun, paling tidak lebih dari 15 tahun lah, tapi faktanya diversifikasi pangan kita kan masih jauh. Bahkan saya punya data misalnya dari 100% kalori kita ternyata 55%-nya dari karbohidrat beras gitu kan. Jadi memang ya sumber karbohidrat non beras masih sangat sedikit, lemaknya juga sedikit. Tapi sesungguhnya potensinya besar. Termasuk misalnya sekarang kita punya produk yang mulai populer yang disebut porang ya. Porang itu umbi-umbian ditanam di hutan, di Jawa Timur sudah mulai banyak dikembangkan, yang sekarang diekspor ke Jepang dan lain sebagainya. Karena ini karbohidrat sangat tinggi, karbohidrat sangat bagus, seratnya bagus. Hanya kelemahannya kita itu industri, menurut saya kelemahannya adalah di industri pengolahan. Kita punya bahan baku pangan non beras banyak, tapi belum mengolah dengan menarik. Kalau misalnya umbi-umbian cuma direbus, kasih gula kelapa, dikasih parutan, ya orang makan 2 saja sudah teler gitu ya. Tapi saya membayangkan kalau nanti industri pengolahannya berkembang, sehingga produk-produk kita itu bisa diolah menjadi produk yang sangat menarik untuk orang-orang muda, mungkin diversifikasinya akan berhasil. Sekarang misalnya kayak telo ya,
telo kalau direbus nggak menarik, tapi begitu diproses cokro telo di depan Fakultas Kehutanan, brownies telo ya mau aja mahasiswa kan. Jadi saya kira problemnya problem industri pengolahan supaya menarik, citranya bagus, lalu nanti kelasnya naik. Jadi sekarang banyak sekali sumber karbohidrat dipandang sebelah mata karena kelasnya dianggap lebih rendah dari beras. Tapi kalau nanti industri processing itu berkembang, lalu kualitasnya naik, kemudian saya kira nanti sedikit demi sedikit mulai menggeser, mengganti mungkin tidak, tapi paling tidak mulai menggeser karbohidrat dari beras. Termasuk sekarang orang sudah mulai buat beras analog ya. Beras itu tidak harus dari padi. Saya di Gunung Kidul bahkan ke salah satu desa ada ibu-ibu yang sudah hebat sekali membuat beras analog. Beras tapi bahan bakunya dari jagung, sama tetap bisa seperti nasi, tapi bahan bakunya jagung, bahan bakunya ketela, bahan bakunya dari sagu kalau di Indonesia Timur. Yang ini mungkin perlu kita dorong. Jadi karena kalau nggak makan nasi itu nggak bisa orang Indonesia. Makannya tetap nasi tapi bukan nasi padi sebagian. Jadi dicampur dengan sumber karbohidrat yang lain. Saya kira setuju Mas Ranggi. Prinsipnya diversifikasi menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kita, lalu harus kita dorong. Salah satu strateginya tadi itu mendorong industri pengolahan supaya lebih menarik produknya, lebih berkualitas, lalu orang-orang muda itu mau makan. Kalau seperti ini ya kurang menarik seperti sekarang. Kira-kira itu Mbak Fitri. Ya. Baik, terima kasih Pak. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi sudah menjawab ya Mas. Selanjutnya dari Mas Fajar Haryanto dari PKP UGM. Pertanyaannya, tidak mudah untuk memastikan kapan pandemi ini berakhir. Maka jika asumsinya adalah kita harus berdampingan dalam waktu yang panjang dengan COVID-19 dengan segala dampaknya sebagai new normal, untuk menyikapi hal itu, selain kebijakan yang tadi telah dijelaskan, apakah program bahan pangan alternatif bisa kembali menjadi program nasional? Kemudian belum disinggung mengenai peran dana desa untuk ketahanan pangan saat COVID-19. Terima kasih. Oke, ya. Pertanyaannya ada 2 atau 3, tapi saya jawab ringkas saja. Yang pertama sebenarnya sudah saya jawab ketika jawab Mas Rangga tadi ya, bahwa Ranggi ya, tadi diversifikasi. Salah satu strateginya saya kira sekarang harus ada diversifikasi karena sesungguhnya kita punya produk non beras untuk bahan pokok ya banyak. Kita punya pisang kan sumber karbohidrat sesungguhnya ya. Kalau masih mentah kan bisa diproses jadi bahan baku beras analog juga, berbahan baku pisang yang masih mentah misalnya. Tapi saya kira nanti kalau situasinya tidak pasti, saya kira akan muncul inovasi-inovasi, orang mulai beradaptasi, sehingga mungkin nanti akan ada inovasi produk-produk baru, diversifikasi setuju sekali. Jadi saya kira ini harus didorong. Lalu strategi yang lain, sekarang mulai muncul urban farming ya, urban farming atau ketika orang terhambat untuk melakukan mobilitas yang tinggi ke lahan misalnya, sekarang mulai muncul gerakan bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dekat, tidak perlu mobilitas. Misalnya kita menggunakan pekarangan barang 10 meter, 15 meter persegi saja sudah bisa menghasilkan sayuran, menghasilkan buah-buah sederhana gitu. Yang saya kira urban farming itu perlu kita dorong, sehingga nanti kalau urban farming berkembang tentu harus ada dukungan dari pemerintah, misalnya dukungan medianya, dukungan bibitnya, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang di perkotaan pun tidak sepenuhnya 100% tergantung kepada pasokan sumber pangan dari desa. Kalau sumber pangan pokoknya pasti mereka nggak bisa nanam padi lah di perumahan di pekarangan. Tapi paling tidak sayuran, buah-buahan sebagian mereka bisa cukupi. Mungkin kalau punya pekarangan lumayan mereka bisa pelihara ayam dan lain sebagainya. Telur pelihara 1, 2 pot, 3 pot, 10 pot untuk cabai misalnya, itu saya kira beberapa kebutuhan sepanjang itu dilakukan dengan baik bisa mencukupi. Jadi memang nanti akan banyak penyesuaian. Kemarin saya baca di Jakarta Post malah, jadi urban farming itu semakin populer tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara ketika ada isu ini. Ketika orang tidak punya aktivitas, sekarang malah mulai nanam-nanam di pekarangannya yang kecil itu, lalu nanti kalau ini menjadi tren nasional, itu saya kira juga salah satu strategi untuk mengurangi beban desa, supaya mereka ya tetap memproduksi, tapi saya kira sebagian bebannya paling tidak untuk yang sayuran dan lain sebagainya diproduksi di tempat lain, dan itu juga mendorong masyarakat untuk punya aktivitas dan lain sebagainya. Jadi saya kira Mas Fajar memang nanti ya harapannya sih tidak lama sekali. Kalau misalnya dalam sampai akhir tahun selesai ya harapannya penyusian ini bisa cepat, kemudian kehidupan akan kembali normal seperti sebelumnya.
Saya kira itu ada beberapa strategi. Mungkin seperti itu Mbak Citri. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Mas Fajar Haryanto telah menjawab ya. Sudah mungkin. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Anif Mukhlasin, asal dari Sekolah Pasca Sarjana UGM. Pertanyaannya, pangan sangat penting di era pandemi ini. Jika sampai akhir tahun, berapa banyak jaminan sosial dan ekonomi yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Apakah ada alternatif untuk membangun kemandirian pangan masyarakat, Pak? Terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan menarik sekali. Tadi ada yang lupa dari Mas Fajar satu tentang dana desa berapa untuk COVID. Saya kira kalau menyebut angkanya saya tidak bisa menyebut, tapi saya kira ini Menteri Desa sudah sangat serius. Termasuk kemarin Menteri Desa itu meminta desa membuat relawan, nanti diongkosi dari dana desa. Itu yang darurat, jangka pendek. Jadi Pak Menteri Desa itu meminta desa-desa harus membuat posko relawan supaya bisa memantau orang yang datang ke desa, kemudian menyiapkan ruang isolasi di desa untuk para pendatang, kemudian mencukupi kebutuhannya selama 14 hari, itu diminta dialokasikan dari dana desa. Itu yang jangka sangat pendek. Kalau jangka sangat panjang, saya kira ini terkait juga dengan Mas Anif tadi ya. Saya kira nanti memang harus ada skenario, karena ini harus diputuskan oleh masyarakat ya. Jadi dana desa itu akan sekian persen misalnya dipakai untuk cover problem-problem COVID itu terkait kebutuhan masyarakat. Apakah untuk bantuan sarana produksi, ataukah bantuan pemasaran produk, ataukah bantuan alat kesehatan ataukah yang lain, saya kira walaupun Menteri Kesehatan atau Menteri Desa mungkin bisa membuat semacam regulasi, jadi misalnya 10% harus dipakai, tapi sesungguhnya desa itu kan punya otoritas. Dana desa itu otoritasnya desa bersama timnya, bersama masyarakat dibicarakan, lalu nanti bisa diatur. Dan sekarang saya kira bukan saatnya lagi untuk fisik, di masa-masa sulit tahun ini saya kira justru lebih banyak nanti dana desa akan dimanfaatkan saya kira untuk covering problem COVID ini, kemudian untuk revitalisasi kehidupan masyarakat supaya mereka bisa hidup dalam kondisi yang relatif normal, meskipun dengan kekurangan-kekurangan, tapi saya kira dana desa bisa dipakai. Hanya kalau diminta sampai berapa persen atau berapa miliar, saya kira tidak bisa saya sebutkan, karena ini sepenuhnya nanti merupakan salah satu otoritas desa ya untuk memutuskan. Antara desa A dengan desa B mungkin beda programnya, beda rupiahnya gitu kan. Tapi paling tidak secara nasional kan sekarang hampir mendekati 1 miliar rata-rata dana desa ya. Kalau diambil 10% kan berarti sekitar misalnya 100 juta gitu ya, kalau 1 miliar. Kalau 100 juta bisa dialokasikan untuk covering COVID ini, saya kira bahkan mungkin bisa lebih ya, tergantung desa. Itu saya kira bisa menjadi salah satu sumber pendanaan bagaimana bisa menghidupkan desa ketika situasi memang kondisinya darurat. Dan saya yakin sekarang semua kementerian lembaga itu fokus ke penanganan ini, karena memang Pak Presiden kan di dalam rapat terbatas kabinet yang terakhir mengatakan harus refocusing ya, termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekarang punya fleksibilitas mengalokasikan sebagian dananya untuk mendukung ini, tapi tentu untuk sivitas akademikanya. Bantuan kepada mahasiswa, bantuan untuk alat kesehatan, UGM termasuk yang melakukan. UGM itu saya tahu persis, itu hampir 30 miliar kita realokasi dari yang dulu kan ada rapat-rapat segala macam kurang bepergian, kan sekarang nggak kepakai. Sekarang sudah kita putuskan antara rektor dengan MBA bahwa sekitar 30 miliar kita alokasikan untuk khusus penanganan COVID di lingkungan kampus dalam berbagai skenario, misalnya untuk membuat sistem bantuan-bantuan, logistik, kemudian menyiapkan tempat perawatan dan lain sebagainya. Termasuk kemarin membuat alat lab uji dan lain sebagainya ya. Kita kan buat lab uji supaya UGM bisa ngecek swab misalnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Desa juga bisa melakukan. Hanya kalau rupiahnya ya tentu kita tidak bisa tahu persis, tapi menurut saya Mas Hanif, kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah, sekarang pemerintah daerah kan dipaksa. Bahkan kemarin Pak Jokowi bilang ya, ada 100 sekian kabupaten yang belum jelas realokasinya untuk penanganan ini. Wah, ini katanya disuruh ditegur, Menteri Keuangannya suruh negur Pak Bupati ini. Jadi saya kira sekarang fokusnya akan bagaimana menangani persoalan COVID ini di berbagai sektor, di sektor kesehatan, sektor pertanian, sektor UMKM, sektor ekonomi yang lain. Ya, saya kira itu. Itu mungkin Mbak Fitri, jawaban saya untuk Mas Anif, sekaligus tadi satu yang ketinggal untuk Mas Fajar tentang dana desa. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. 4 menit lagi ternyata. Oh iya.
Pertanyaan terakhir dari Mas Rian dari PKP UGM. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Subedjo, terjadi perubahan pola kerja untuk meminimalisir kontak langsung dengan manusia. Misalnya pada kondisi pasca produksi, yaitu pelaku UMKM agribisnis sebagai distributor lebih memanfaatkan secara online atau aplikasi, sehingga memudahkan dan menjangkau para konsumen. Sedangkan di kondisi hulu atau petani, yaitu yang mana harus membatasi kemampuan jumlah tenaga dengan luasan lahan yang luas dan keterbatasan alat serta saprodi dengan permintaan kebutuhan masyarakat yang besar di tengah wabah ini. Apakah ini merupakan kesenjangan dalam kegiatan hulu hilir yang mana pelaku agribisnis lebih diuntungkan sedangkan pada petani di lapangan terbatas kemampuannya? Oke, ya. Intinya Mas Rian menanyakan dua situasi. Situasi yang pertama, konsumen relatif beruntung atau bukan di konsumen tapi di level hilir relatif beruntung karena aplikasinya sudah berkembang, konsumen bisa mengakses, menghubungkan dengan distributor dengan aplikasi tidak bertemu, resikonya kecil. Sementara petani tadi lahannya luas, orang tidak boleh berkerumun, mesinnya terbatas. Kalau dikatakan kesenjangan, mungkin kesenjangan karena memang harus kita akui selama bertahun-tahun di sektor hulu kan yang paling bermasalah ya. Kalau hilir sih relatif berkembang, hulu memang paling bermasalah. Hanya sekarang saya kira ide untuk mekanisasi mungkin menjadi ide yang sementara paling tidak ya. Ini belum memikirkan tentang potensi kehilangan pekerjaan karena nanti ada orang yang harus keluar dari sektor on farm karena mereka digantikan oleh mesin. Tapi paling tidak sekarang kalau memang serius Kementerian Pertanian mau mengalokasikan alat mesin kepada proses produksi pertanian itu saya kira juga menjadi jalan keluar sementara supaya yang kekhawatiran lahan-lahan terlantar karena digarap oleh orang sedikit yang tidak boleh berkerumun itu mungkin bisa diatasi. Ya ini saya kira nanti mungkin tidak bisa dikelola individual. Misalnya satu orang diberikan nggak mungkin, tapi saya kira kelompok. Jadi misalnya di satu desa ada 2 kelompok tani, satu kelompok tani anggotanya katakanlah 40 atau 50, kemudian nanti alat mesin itu saya kira yang handling kelompok, tidak bisa individual. Ya nanti mekanismenya bisa diatur, apakah sewa ataukah memberi semacam iuran untuk penggunaan, operatornya sudah tertentu, kan tidak semua orang bisa mengoperasikan traktor, thresher, transplanter. Tapi prinsipnya bagaimana supaya lahan-lahan itu tidak terlantar, karena kan tidak boleh dikerjakan manual bareng-bareng, tapi tetap tergarap dengan pemanfaatan alat mesin. Kemudian ya tapi harus segera ini ya, saya nggak tahu ini kebetulan di antara kita mungkin tidak ada orang Kementan ya, karena di Kementan kan ada Dirjen Sarana Prasarana. Saya kira ini harus segera. Kalau tidak segera saya khawatir nanti tanam Juli Agustus atau Juni Juli Agustus orang tidak boleh kerja manual banyak, lalu bisa tertanami. Kalau nggak bisa tertanami resiko lagi 4 bulan berikutnya kita nggak bisa punya panen. Jadi saya kira memang ini harus sangat mendesak, crash program Kementerian Pertanian harus segera mendistribusikan alat mesin supaya resiko kekurangan tenaga menggarap karena tidak boleh berkerumun bisa diselesaikan. Saya kira itu Mbak Fitri jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Bejo atas penjelasan yang telah disampaikan. Baik, diskusi pada hari ini saya cukupkan. Mempertimbangkan waktu untuk berbuka puasa akan segera tiba. Saya kembalikan kepada Pak Subedjo untuk memberikan closing statement, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi usahanya KAB ya, paling tidak untuk mengangkat isu yang memang sangat strategis sekarang, isu tentang bagaimana supaya pertanian survive, supaya pertanian bisa menyuplai pangan nasional, tidak terjadi krisis pangan. Lalu isu yang lain adalah supaya kita aware sehingga penyebaran COVID bisa diatasi tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa sebagai basis produksi pertanian. Saya kira event-event ini sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi, juga mengapresiasi kepada seluruh peserta. Saya lihat angkanya masih 49, meskipun tadi sempat ke 70 ya, tapi saya kira masih bertahan sampai 49. Terima kasih sekali atas perhatiannya, juga pertanyaan-pertanyaan, masukannya. Bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat beraktivitas, semoga-moga kita semua sehat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suwijo. Demikian diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Suwijo selaku narasumber dan para peserta diskusi yang telah mengikuti hingga akhir acara. Semoga diskusi pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di klinik eksternal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totalnya yang keluar masuk 103.